Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwan fid din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sangat senang sekali kita dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun kita terpisah oleh pulau, tetapi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menyatukan manusia. Tetapi semuanya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati kita. Wa allafa baina qulubahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Oleh sebab itu tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang disatukan oleh Allah, dan perintah bersatu sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Tali Allah di sini Islam. Berarti kita berpegang teguh bersama-sama memegang agama Islam. Tali Allah juga maknanya adalah Al-Qur'an. Mari kita bersama-sama berpegang teguh, tidak bercerai-berai, dan persatuan kita di dalam Al-Quran, kitab suci kita. Kemudian juga dikatakan hablullah adalah sunnah, yaitu kita bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Alangkah indahnya persatuan kaum muslimin di atas sunnah Nabi SAW, karena dibina atas dasar karena Allah. Dan persatuan dibina atas dasar karena Allah akan bersatu sampai meninggal, sampai mati. Bahkan persatuan itu tidak akan putus sampai hari kiamat. Ada hadis yang mungkin juga Masya Allah membuat kita senang, ya, kabar gembira kepada setiap kaum muslimin yang mereka mesti mencari teman-teman yang baik untuk mereka bergaul, mereka bisa bersatu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang sholat, puasa, baca Al-Quran, yang rajin kajian, hadir di majelis ilmu. Maka ini kebaikan yang besar, karena disebutkan di dalam satu riwayat hadis, ada muslim, seorang muslim yang mungkin dia pelaku maksiat masuk ke dalam neraka. Kemudian muslim yang masuk ke dalam surga, dia mengatakan kepada Allah, mana saudaraku yang dulu bersamaku, ya, yang dia dulu bersamaku. Maka dikatakan oleh Allah, dia sekarang di dalam neraka. Kata muslim yang berada di dalam surga, aku meminta izin, berikanlah aku syafaat untuk menarik dia dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kata Allah, silahkan. Kemudian dia pergi dan mengeluarkannya dari api neraka dan memasukkannya ke surga. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, walaupun kita mungkin kurang solehnya, waliyadzubillah, kita tidak ingin masuk api neraka, tetapi ini merupakan persahabatan yang abadi yang akan mengeluarkan orang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa, maka itu, ya, akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bersatulah kita di dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan juga mengingatkan kita satu ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, bahkan kasih sayangnya sangat kuat sekali. Ikatan kasih sayang mereka, cinta mereka sangat kuat sekali di dunia. Tetapi di akhirat mereka saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita sesama adik-beradik, dengan orang tua, suami, istri, anak, tapi di akhirat bisa saling bermusuhan. Karena kita bina persatuan kita di dunia bukan atas dasar takwa. Maka binalah diri kita, keluarga kita, bersama teman-teman kita di komunitas kita kaum muslimin dengan atas dasar takwa. Ya, jangan kita mencintai seseorang karena hartanya, tetapi kita mencintai seseorang karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Juga jangan kita membenci seseorang karena dia tidak memberikan dunia kepada kita, tetapi kita membencinya karena dia melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat, Masya Allah, kaum muslimin sangat indahnya, sangat, ya, hidup dalam keadaan damai dan saling bersatu, dan ini merupakan, ya, kekuatan juga kaum muslimin. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam
Surah Al-Anfal, wa atiullah wa rasul wa la tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan janganlah kalian berpecah belah. Maka disebutkan fatafshalu, akibatnya perpecahan akan menyebabkan kalian kalah dan kalian hancur, wa tadhhabu rihukum, dan membuat kalian akan hilang kekuatan kaum muslimin dari kalian. Isbiru, maka Allah SWT mengatakan sabarlah kalian dalam persatuan di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang maha baik dan sifat Allah yang maha tinggi, agar Allah SWT menyatukan kita di dalam sunnah. Mengumpulkan kita di akhirat bersamanya, bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita, selalu berada di jalan yang lurus, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.